Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama kita melakukan kewajiban kita melaksanakan KBM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu bab pertama dalam semester genap berjudul dengan Integrasi Nasional dalam Bingkai Kebhinneka Tunggaan. Ya, dalam bab ini kita akan berbahas berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dalam hal pembangunan integritas nasional. Kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Terbentuknya bangsa Indonesia ini dengan berbagai macam pengorbanan, baik pengorbanan darah, harta, serta nyawa para pahlawan pendiri bangsa ini. Terbukti setelah dengan perjuangan bangsa terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dan gangguan baik yang timbul dari dalam, baik yang bersifat dari fisik maupun ideologi sama-sama telah kita lalui. Sama halnya dengan perilaku keimanan dan ketakwaan bahwa kita berada kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut serta-merta tidak berjalan mulus, melainkan seringkali mendapatkan godaan. Untuk itu, kita harus memiliki cara dalam memelihara keimanan dan ketakwaan dengan tawakal. Dalam hal ini kalian harus mempunyai suatu pemikiran yang kritis, ya, dimana kita harus mempunyai sikap dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan bangsa ini tetap berdiri dengan baik, yaitu mewujudkan kerukunan, menciptakan ketertiban dan keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat senantiasa dihadapkan pada berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Untuk itu, kalian harus mengerti apa saja yang dinamakan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merubah kebijakan yang dilakukan secara konseptual, secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Beberapa ancaman dari dan luar dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama-sama menggalang kesatuan dan kecintaan bangsa. Berbagai macam pemberontakan PKI, LMS, PRI, semesta dan juga gerakan separatis pernah menyatakan dirinya berintegrasi dengan Indonesia, meskipun akhirnya kenyataan politik menyebabkan terlepasnya daerah tersebut. Tantangan. Apa itu tantangan? Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Bangsa Indonesia sebetulnya dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dan dari negara kita sendiri tentang akibat penguatannya primordialisme. Lembaga-lembaga integratif seperti sistem pendidikan nasional, birokrasi, sipil, dan militer, partai-partai politik, nasionalisme yang dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam, ataupun partai etnik tidak berhasil tetap dilaksanakan dengan mengikat bahwa hal ini sebagai konsekuensi dari masyarakat yang majenguk. Nah, tantangan yang dihadapi di bangsa Indonesia yaitu kemiskinan sebagai kondisi yang mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertujuan untuk menghasut dan merugikan kepentingan umum. Kemudian adanya kesenjangan sosial yang mencolok merupakan lahan subur bagi pertumbuhan kecemburuan sosial yang dapat merusak sendi-sendi kerukunan hidup. Kemudian ada kebodohan yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak berdaya, tertinggal, terisolasi dari kemajuan bangsa, serta nanti akan menimbulkan terjadinya beberapa tindakan korupsi, kolusi yang terjadi pada sebagian kecil aparatur pemerintahan yang dapat merugikan pembangunan. Nah, disinilah yang Ibu sisipkan, yaitu bahwa sebagai bangsa yang besar, sebagai warga negara yang baik, sudah sewajibnya kita mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan. Nah, mempunyai pembangunan di mana harus dilandasi oleh sikap mental yang baik. Nah,
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, berhubungan dengan materi ini, kita juga akan mempelajari sikap-sikap apa saja yang harus kita kembangkan agar kedepannya kita menjadi warga negara yang baik, tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan bangsa negara kita. Nah, sikap pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, sederhana. Yang kelima, kerja keras. Keenam, mandiri. Ketujuh, adil. Kedelapan, berani. Dan kesembilan, peduli. Nah, sikap-sikap ini bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. Khususnya di sekolah, di mana kalian dituntut untuk bertanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Nah, sikap-sikap ini lah yang harus tetap dikembang luaskan oleh kalian sebagai siswa. Jadi kalian sebagai generasi muda harus bebas berapresiasi, tetapi kalian juga harus mempunyai sikap yang akhirnya kalian mempunyai sikap mental anti korupsi. Mari kita kembangkan budaya anti korupsi, kita bisa dan Indonesia maju. Selanjutnya, ya, hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konstitusional. Hambatan, ya, misalkan kita dari dalam diri kita sikap malas. Nah, ini yang harus kita hindari. Bagaimana kita bisa membangun bangsa ini jika generasi mudanya bersikap malas? Oleh karena itu, sikap ini harus kita buang jauh-jauh. Nah, gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, tidak terarah. Masalah integritas nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas, konflik antar elit politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan hak asasi, serta kesiapan pelaksanaan otonomi daerah. Ya, jadi gangguan dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai macam aspek kehidupan, ya, dari demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan geografi. Nah, lanjutnya, yang merupakan hambatan secara geografi. Kalian ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia merupakan negara maritim, ya, terdiri dari pulau-pulau, dan kepulauan itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, daerah yang terbesar mempengaruhi dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Secara demografi, Indonesia bisa dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Ya, pengaruh perilaku pemerintahan pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa. Selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah berbeda-beda. Kekayaan alam. Nah, bicara kekayaan alam atau sumber daya alam, Indonesia sangat beragam, berlimpah luas, dan penyebarannya tidak merata, dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa. Karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat pengelolaan. Ya, nah, demikian pula dengan ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ya, dahulu pernah ada yang mau melakukan perubahan ideologi, tetapi dengan kuatnya, dengan gigihnya bangsa Indonesia menentang ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian politik di sini berhubungan dengan berbagai macam partai politik yang kita tahu. Pengertian politik adalah sebetulnya cara untuk mencapai tujuan. Di masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai macam ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antar masyarakat yang berbeda paham. Apabila tidak ditangani dengan bijak,
akan menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan kepada pemerintahan daerah masing-masing juga akan menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya akan timbul konflik sosial karena dirasa ada ketidakadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti perasaan pemerintahan daerah yang sudah mampu mandiri tetapi tidak membutuhkan bantuan dari pusat, atau konflik antar partai, kabinet koalisi, dan melemahnya ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil akibat ketidakpastian hukum. Ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan berbagai macam besar penduduk yang hidup dalam tahap kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin lebar antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan secara tidak wajar, yaitu melalui KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, jadi dari tindakan ekonomi tadi bisa juga dapat menyulut tindakan korupsi. Nah, sosial budaya Indonesia itu masyarakat yang menjenguk, ya, di mana pluralitas kondisi sosial budaya merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan cara yang bijak. Tatanan nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan konflik kelompok yang relatif terbelakang. Ya, itulah yang terjadi misalkan masyarakat yang agak terbelakang dengan masyarakat yang hidup di perkotaan yang sudah terkena dengan modernisasi. Pertahanan dan keamanan. Bentuk keamanan terhadap kedaulatan negara yang terjadi antara saat ini masih bersifat multidimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini seiring dengan perkembangan kemajuan dan ilmu pengetahuan teknologi, informasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana pendukung di dalam keamanan bentuk ancaman dan bersifat multidimensional yang bersumber dari pemasahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ya, jadi dari pertahanan keamanan juga dibutuhkan kerjasama yang baik sehingga bisa memperkuat persatuan dan kesatuan. Mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dalam membangun integrasi, jadi diperlukan suatu wujud, ya, diperlukan keadilan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya, upaya memajukan keadilan, kesatuan, persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah, ya, maksud saya banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Dan terakhir, dalam kebijakan yang diperlukan dalam memperkokoh integrasi nasional, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa kebangsaan dan tanah air, dan rasa persaudaraan agar terciptanya kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia, sehingga menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha memecah belahkan dari ancaman dari luar. Ya, jadi kebijakannya diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi bukti-bukti Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan terhadap ideologi bangsa sehingga dapat menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi, dan akhirnya dapat membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, Polri dalam memerangi separatis. Ya, jadi secara itu kita juga perlu upaya-upaya konsepsional yang terarah dengan meningkatkan kerukunan antar umat agama, mengajak warga negara Indonesia untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, meningkatkan permasyarakatan dan membudayakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Ya. Yang terakhir, kesimpulannya,
bahwa untuk meningkatkan integritas yang ada, kita harus mempunyai perilaku beriman, bertakwa, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Bangsa Indonesia harus bangsa yang religius, yang dimana warga negaranya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mempunyai perilaku yang saling menghargai, beriman, bertakwa di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, itulah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau tanya? Ya, kalau tidak kalian bisa resapi tentang bagaimana karakter yang harus kalian kembangkan. Ya, ada soal-soal di bawah ini, silakan kalian cermati, ya, kemudian kalian amati dan kalian analisa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.